Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mariana dari SMA Negeri 3 Kota Bumi. Hari ini saya akan menampilkan video PPL 1 dalam rangka pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Materi ini adalah materi kelas 11 semester 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan Jaldi pimpin teman-temannya berdoa. Semua siap? Sudah mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Umi absen dulu ya hari ini. Hadir semua kah hari ini? Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Baik. Kalau sudah begitu, Umi mau lihat dulu hari ini semangatnya mana untuk kelas 11 IPA 2. Baik, kita ice breaking dulu ya. Susni, tolong bantu Umi kita ice breaking agar teman-temannya semangat hari ini untuk mengikuti pembelajaran. Baik, kita ice breaking dulu ya. Silakan berdiri semua. 1, 2, 3. Kelas IPA 2. Kelas IPA 2, mana suaranya? Oke, jadi hari ini pada masih semangat ya. Ya, Umi mau review dulu pembelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita minggu lalu? Baik, Husni, apa Husni? Jadi minggu lalu kita membahas tentang sel. Jadi menurut Robert Koch, sel adalah kumpulan materi yang paling sederhana dan dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Oke, ya. Oke, Tentang silakan perbedaan Dok. sel eukariotik dan prokariotik. Sel eukariotik yaitu tidak memiliki membran inti sel, sedangkan eukariotik memiliki membran inti sel. Oke, terima kasih ya. Berarti kalian masih mengingat pembelajaran kita minggu lalu. Ya, pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang teori sel, kemudian pengertian sel, dan kemudian sel dibagi atas prokariotik dan eukariotik. Baik, Umi mau tanya, kira-kira kalian tahu tidak ya perbedaan tumbuhan dan hewan? Ada yang tahu? Oke, Iqbal, apa? Kalau tumbuhan itu tidak dapat bergerak dengan bebas, sedangkan kalau hewan itu dapat bergerak dengan bebas. Oke, ya. Nah, materi kita hari ini adalah tentang sel tumbuhan dan hewan. Ternyata tumbuhan dan hewan itu tersusun dari sel, ya. Berarti sel itu memiliki fungsi pada tubuh tumbuhan maupun hewan. Tujuan kita hari ini adalah melalui kegiatan mengamati gambar sel tumbuhan dan sel hewan yang ditampilkan melalui PowerPoint, peserta didik dapat membedakan organel sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian melalui kegiatan mengamati gambar sel tumbuhan dan sel hewan, peserta didik dapat menelaah organel-organel yang dimiliki masing-masing sel tumbuhan dan hewan. Kemudian melalui kegiatan mengamati gambar sel tumbuhan dan sel hewan yang ditampilkan melalui PowerPoint, peserta didik dapat menyimpulkan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Baik, sebelum memasuki pelajaran inti, Umi mau mengadakan pretest dulu. Silakan siapkan kertas 1 lembar. Tulis nama dan kelasnya ya. Baik,
kalian paling tepat dengan soal yang di atasnya. Silakan. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Sudah semua? Sudah. Baik. Kita hari ini akan mempelajari sel tumbuhan dan sel hewan. Silakan kalian amati, ya. Gambar di depan ini. Kira-kira dari ini kalian amati, dari hasil pengamatan ini apa kira-kira yang dapat kalian ketahui? Silakan yang tahu. Oh ya, silakan Lila. Bentuknya berbeda, tidak sama. Oke, bentuk yang apa? Sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Musni. Sel tumbuhan memiliki vakuola dan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak. Oke, organelnya berarti berbeda ya? Baik, ini akan menjelaskan secara garis besar materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Ini adalah sel tumbuhan. Sel tumbuhan ini terdiri dari dinding sel, membran sel, kemudian ada plastida, kemudian silakan nanti diskusikan dengan kelompoknya, ya. Baik, kemarin sudah Umi share di grup kelas, ya, kelompoknya. Silakan duduk per kelompok masing-masing. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa yang heterogen. Silakan duduk di kelompok yang sudah ditentukan. Ini materi bahasa Jawa. Ada yang boleh tanyakan? Paham ya? Diskusikan. Coba buka buku paketnya. Buka buku paketnya. Buku paketnya dilihat. Nah, buka buku paketnya. Baik, sudah ya. Cukup waktunya diskusinya. Silakan kelompok berapa yang mau maju pertama kali ke depan presentasikan hasil diskusinya. Perwakilan boleh 1 atau 2 siswa untuk maju ke depan. Yang lain silakan bertanya, ya, kalau tidak paham atau menambahkan dari kelompoknya, silakan ya. Baik, silakan kelompok berapa yang mau maju? Pertama kali. Oke, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan soal nomor 1. Baik. 1. Dari beberapa nama komponen-komponen penyusun sel yang tersedia, rangkailah atau tempelkan nama-nama komponen sel tersebut pada gambar sel yang disediakan secara tepat. Dari kedua gambar tersebut, yang manakah sel hewan dan yang manakah sel tumbuhan? Nah, jadi ini sel tumbuhan dan ini sel hewan. Dan mengapa ini disebut sel tumbuhan, ini adalah sel hewan? Bisa kita lihat ya, dari bentuknya saja dia sudah berbeda. Bentuknya saja dia sudah berbeda. Kenapa? Karena sel tumbuhan dia memiliki dinding sel, sementara sel hewan dia tidak memiliki dinding sel. Sel tumbuhan dan sel hewan sebenarnya juga sama-sama memiliki inti nukleus. Hanya saja perbedaannya berada di letaknya. Bagaimana bisa berbeda? Di sel hewan letak nukleusnya berada di tengah, sementara di sel tumbuhan letaknya berada di tepi. Ini dia ada di tepi. Nah, di sel tumbuhan ini terdapat plastida, sedangkan di sel hewan tidak terdapat plastida. Dan juga di sel hewan terdapat lisosom, yang dimana sel tumbuhan tidak mempunyai lisosom. Sini ya, lisosomnya di sini. Baik, ya, cukup. Baik, jika kelompok lain ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Tadi kan di tumbuhan kan ada vakuola ya. Nah di sel hewan itu ada juga nggak vakuolanya? Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya jawab. Di sel hewan dia ada vakuola, cuman dia bentuknya kecil, lebih kecil
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai perwakilan kelompok 2 ingin menjelaskan soal nomor 2. Soal nomor 2 itu tuliskan komponen-komponen penyusun hewan. Komponen-komponen penyusun hewan itu dibagi 2, yaitu protoplasma sama sitoplasma. Yang protoplasma itu ada 2 juga. Yang pertama membran sel. Membran sel ini fungsinya untuk mengatur keluar masuknya nutrisi dan mineral, juga sebagai pelindung sel. Nah, yang kedua ada nukleus atau inti sel. Fungsinya itu untuk mengendalikan seluruh kegiatan dalam sel, sama menyimpan materi DNA atau kromatin dalam sel. Baik, jika ada kelompok lain yang ingin menanyakan pertanyaan, silahkan. Saya Elvanisa dari kelompok 1, saya ingin bertanya, perbedaan protoplasma dan sitoplasma itu apa sih? Yang paling jelas yaitu pasti ada di bagiannya. Yang protoplasma itu ada 2 bagian, yaitu ada membran sel dan nukleus atau inti sel. Yang sitoplasmanya itu ada mitokondria, ribosom, sentriol, badan Golgi atau aparatus Golgi, lisosom dan RNA. Oke, good. Baik. Nah, dari kita tadi hasil diskusi. Nah, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari hasil diskusi kita hari ini? Ya, silakan. Pak Ik, silakan Pak Ik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faisal Salam, perwakilan kelompok 2. Kesimpulan kita hari ini yaitu penyusun organel sel tumbuhan dan hewan itu berbeda. Bentuknya aja berbeda. Bentuk tumbuhan itu kaku, kalau bentuk hewan itu elastis. Organel selnya juga beda. Misalnya yang tumbuhan punya vakuolanya besar, kalau hewan vakuolanya kecil. Tumbuhan juga punya plastida yang tidak dimiliki oleh hewan. Tumbuhan juga mempunyai dinding sel yang membuat sel tumbuhan itu kaku. Sedangkan hewan tidak punya dinding sel. Tetapi hewan juga ada organel-organel sendirinya, seperti lisosom yang tidak dimiliki tumbuhan, sentrosom, sama sitoskeleton juga yang tidak dimiliki oleh tumbuhan. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih diskusinya. Baik, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, Umi akan mengadakan refleksi ya dari hasil diskusi tadi. Kira-kira kalian sudah paham belum pembelajaran hari ini? Kalau sudah, apa bagian mana, dan yang belum bagian mana? Nanti baik, cukup. Silakan dikumpulkan hasil postnya. Kumpulkan ke depan. Di depan akan dibagikan hasil penilaiannya ya, yang uji tes maupun poster. Oke. Baik, nah, pembelajaran kita hari ini cukup sekian ya, pembelajaran tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Minggu depan kita akan melanjutkan materi pembelajaran tentang transportasi membran. Ya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Silakan jadi pimpin teman-temannya berdoa.